Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Maya, Ibu Kepala Komite beserta jajarannya, beserta Dewan Guru yang telah memberikan tempat waktu serta kepercayaannya, khususnya kepada saya pribadi, salah satu konselor dari Lembaga Primacita Consulting, dan kepada bunda-bundanya serta ayah yang telah berkenan hadir ya dalam acara parenting hari ini. Semoga waktu yang kita luangkan akan menjadi manfaat buat kita ya Bunda. Jadi sepulang dari sini ada bekal ilmu yang bisa kita bawa pulang untuk mendidik, mempolah asui putra-putri anak kita. Karena membesarkan anak itu mudah, yang sulit itu adalah mendidiknya. Karena mendidik itu butuh ilmu. Ketika anak berkembang, orang tua pun harus berkembang. Setiap pertumbuhan anak harus diikut sertakan dengan pertumbuhan siklus pengetahuan orang tuanya. Nah di sini mungkin saya pribadi akan mengenalkan diri saya dulu juga ya Bunda, karena yang seperti pepatah bilang tak kenal maka tak. Ya jadi saya perkenalkan dulu biar saya disayang sama bunda-bundanya. Oke, nama saya Hayati Nufus, saya biasa dipanggil Haya. Saya lulusan dari Universitas Sajarah, Fakultas Psikologi, dan saya bekerja di instansi Primacita, yaitu instansi yang memang bergeraknya di konsultan education atau konsultasi pendidikan. Nah, yang sudah diberitahukan ke Bunda, hari ini ada pemaparan materi. Tema yang akan saya bahas yaitu tentang pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan emosi anak. Jadi saya akan bahas sedikit tentang anak yang ketika emosi, mungkin ada yang suka banting-banting barang, ada anak yang ketika emosi mukulin bundanya, atau ada yang meminta sesuatu harus diturutin, bagaimanapun caranya harus diturutin saat itu juga. Yang terkadang di mana anak emosi justru orang tuanya ikut emosi. Jadi anaknya emosi, mamanya ikut emosi. Tapi sebelum saya membahas ke kasus perkembangan emosi anak, saya mau membahas dulu ke kasus perkembangan emosi orang tuanya, bundanya serta ayah yang ada di sini. Kalau lagi marah, apa yang bunda ayah lakukan? Bunda, kalau lagi marah ngapain bunda? Ngomel. Kalau ayah lagi marah ngapain ayah? Ayah kalau lagi marah diem ya. Keluar. Mancing ya. Atau mencari hobi sendiri. Yaitu bentuk luapan emosi orang tua. Tapi pertanyaan yang kedua, untuk orang tua bina insan mandiri yang ada di sini, ada yang pernah mencubit anaknya kah? Ada yang pernah memukul bunda? Ada yang pernah menakut-nakuti bunda? Kayaknya ada. Kalau menakut-nakuti ada ya bunda ya. Oke, saya naik di skala yang lebih ekstrim lagi. Ada yang pernah mencekik anaknya? Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kita tidak jadi salah satu orang tua yang seperti itu. Tapi yang relate saat ini ya itu kasus kekerasan yang terjadi pada anak, pelakunya adalah orang tuanya sendiri. Bukan hanya sekedar mencubit atau menjewer lagi, bahkan ada yang sampai menghilangkan nyawa anaknya. Masih ingat kasus ibu depresi yang menggorok ketiga anaknya dalam waktu bersamaan? Pada saat diwawancarai, jawaban si ibu apa bunda? Saya gak mau anak saya susah seperti saya. Biar saya aja yang susah. Anak saya gak usah susah, jadi anak saya biar langsung masuk ke surga. Padahal kita saja sendiri gak tahu masa depan anaknya akan jadi seperti apa. Kenapa bunda? Kasus ibu depresi mayoritas tidak disadari oleh dirinya sendiri.
ibu depresi. Jangankan orang lain yang mengerti, diri sendiri aja tidak bisa memahami. Sampai akhirnya pelampiasan ibu depresi adalah ke anaknya. Masalahnya dengan ayahnya, anaknya jadi pelampiasan. Masalah dengan tetangganya, anaknya jadi pelampiasan. Ya, jangan main sama si A. Mama lagi ribut sama mamahnya. Ya, Bunda. Iya, mayoritas seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita psikis orang tua TK Bina Insan Mandiri semua sehat ya Bunda ya. Mentalnya bahagia ya Bunda ya. Bunda bahagia. Kok nggak semangat? Belum healing ya. Kata siapa healing bisa bahagia? Karena setelah healing tubuh Bunda lelah. Iya? Uangnya habis. Mikir lagi. Cari uang kemana lagi? Iya Bunda. Jadi kalau ditanya psikisnya bahagia, harus semangat. Bahagia Bunda? Bahagia. Insya Allah. Iya, masalahnya dibuang dulu ya Bunda ya. Jadi kalau saya selalu mensikluskan skala hidup saya. Makanya tubuh saya gempal seperti sekarang. Ya kalau Bu Maya lihat mungkin kok Bu Haya ini benar Bu Haya apa bukan? Ya karena saya pas pandemi bukannya tambah kurus malah tambah gemuk Bunda. Ya. Jadi saya punya skala siklus hidup Bunda. Atau kita harus bisa memanage keseharian kita. Minimal dalam waktu 1 minggu kita bisa mengukur kehidupan kita. 1 minggu ini saya lebih banyak bahagianya atau tidaknya. Sebenarnya itu sekaligus menjadi sistem rem ya. Sistem rem agar kita bisa membatasi tingkat emosi yang tidak terkontrol oleh kita. Jadi kayak dalam 1 minggu Bunda lebih banyak marahnya, Bunda lebih banyak keselnya, atau Bunda lebih banyak bahagianya. Jadi diukur Bun. Jadi kayaknya 1 minggu ini saya berhasil nih. Alhamdulillah saya tidak mudah marah-marah sama anak saya. Lalu bagaimana 1 minggu ke depannya? Jadi itu disebutnya siklus kehidupan. Jadi kita yang harus bisa memanage tingkat kontrol emosi kita sendiri. Karena kalau anak tergantung dari bagaimana orang tuanya. Ya Bunda, nah itu sedikit pembukaan. Yang mau saya bahas adalah kasus perkembangan emosi untuk anak usia 2 sampai 6 tahun. Karena anak usia 2 sampai 6 tahun kan masih fase golden age, masa keemasan. Proses berpikirnya adalah melihat, merekam, mempraktekkan. Meskipun tujuan Bunda tidak mengajarkan, namun anak Bunda melihat, anak Bunda akan merekamnya. Lalu seketika dia akan mempraktekkan. Jadi kalau kata Bunda nggak pernah ngajarin kok, tapi coba diingat-ingat Bunda pernah melakukan atau tidak. Nah itu disebutnya fase golden age. Jadi di sini ada deretan pola asuh yang mau saya bahas. Pola asuh ini saya kategorikan pola asuh yang tidak boleh lagi kita utarakan atau kita praktekkan, karena ini adalah deretan pola asuh yang akan membentuk karakter emosi kita. Emosi anak kita akan berubah menjadi emosi yang temper tantrum. Tapi kalau nanti deretan pola asuhnya sudah sedemikian rupa saya jabarkan, lalu kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak lagi mempraktekkan, insya Allah anak kita akan berkembang sesuai dengan harapan. Karena perkembangan IQ mengikuti perkembangan usia, tapi perkembangan emosi mengikuti proses pola asuhnya. Jadi yang pertama, pola asuh yang harus kita hindari adalah aspek diktator atau otoriter. Pola asuh yang keras. Pola asuh yang bukan hanya keras secara fisik, namun keras juga secara verbal, keras juga secara psikis. Kalau diktator atau otoriter fisik, mungkin bundanya sama ayah sudah paham ya. Kalau udah marah banget dicubit, dijewer, dilempar pakai sendal kalau anaknya jauh ya Bunda. Jadi berbagai macam cara untuk meluapkan emosi akibat kenakalan si anak. Tapi
sekali saja cubitan yang kita lakukan kepada anak, maka kita merusak ratusan sistem sel saraf otaknya. Jadi kemampuan berpikir daya tangkap anak itu akan menurun, Bunda. Yang harusnya anak usia 2-6 tahun daya tangkapnya bagus, daya ingatnya bagus, jadi menurun akibat kekerasan yang sering kita lakukan. Makanya anak zaman sekarang jadi mudah pelupa. Diajarin hari ini, besok lupa lagi. Diminta tolong ambil sesuatu atau beli sesuatu, udah sampai lokasi balik lagi. Mama tadi beli apa? Ya, itu sistem sel saraf otak. Daya ingat, daya tangkapnya jadi menurun. Yaitu sih tidak terlihat ya. Mungkin kalau bekas cubitannya Bunda merasa tadinya biru, oh udah hilang gitu. Lalu berpikirnya, oh udah nggak kenapa-napa lagi karena anaknya juga udah baik lagi. Ternyata cubitan saja bisa merusak sel saraf otaknya. Jadi kalau Bunda sudah klimaks emosi, Bunda sudah berada di fase Bunda tidak bisa menahan lagi emosi, atau Bunda merasa sudah mau keluar tanduk nih Bun, udah keluar tanduk, Bunda harus pergi dari orang yang membuat Bunda emosi. Jangan terus berhadapan di depan si anak, jangan terus duduk di depan orang yang bikin Bunda emosi. Karena kalau Bunda terus berhadapan dengan anak atau orang yang membuat Bunda emosi, secara tidak sadar Bunda akan melakukan sesuatu yang tidak ingin Bunda lakukan. Entah kenapa jadi lost control. Nanti endingnya nyesel Bunda. Anaknya tidur dielus kepalanya, dicari bekas cubitannya. Ya Allah, biru ya. Giliran udah biru ya, hatinya berkata Bunda ya, perasaan nyubitnya nggak kenceng gitu ya Bunda. Tapi kok biru ya. Sedangkan anak adalah makhluk sosial yang paling baik hatinya. Anak adalah milik Bunda yang tidak pernah dendam sama orang tuanya. Coba aja Bunda cubit pukul anak Bunda tiap hari, anak Bunda gak akan membalas mencubit Bundanya lagi. Coba aja Bunda siksa anak Bunda tiap hari, anak Bunda gak akan menyiksa orang tuanya lagi. Karena anak adalah makhluk sosial yang paling baik hatinya. Jadi jangan, kalau marah jangan dicubit lagi ya Bunda ya. Kasihan Bunda, tangan Bunda soalnya 2 kali lipat dari tangan anaknya. Jadi kalau Bunda udah klimaks ya pergi, terserah Bunda mau makan bakso silahkan, Bunda mau nongkrong silahkan. Sama suami pun sama, ayah sama istri pun sama. Kalau ayah sama Bunda sudah merasa emosi banget dengan pasangan, maka ayah sama Bunda harus pergi atau menyibukkan diri sendiri. Makanya solusi seorang lelaki atau ayah tepat, kalau lagi marah pergi. Karena ayah kenapa pergi? Itu kepala udah teng-tengan. Iya ayah, udah pusing tuh. Karena mamahnya sudah dibilangin sekali, 2 kali, 3 kali terus ngoceh. Sampai akhirnya udah pergi. Tapi nanti pulang udah dalam keadaan emosi yang pulih, udah baik lagi, udah senang lagi, dan bundanya juga yang tadinya khawatir ayah kemana jadi tenang lagi. Nah itu memang biasa dipraktekkan juga sama Rasulullah. Beliau kalau marah selalu berpindah tempat. Beliau kalau emosi tidak pernah dalam keadaan yang sama. Kalau beliau duduk, beliau berdiri. Beliau berdiri masih pusing, beliau berjalan. Berjalan bolak-balik. Berjalan masih pusing juga, beliau berlari. Berlari dia, Bunda. Mengitari Ka'bah, Madinah sama. Jadi prosesnya seperti kita, kalau ketika emosi jangan pernah duduk atau pada posisi yang sama di depan orang yang membuat kita emosi. Itu yang pertama, aspek diktator fisik. Yang kedua adalah diktator atau otoriter verbal. Kalau verbal adalah
label negatif, justifikasi, memberikan judge negatif kepada anak. Suka ngatain anaknya nakal, bandel, cengeng, cerewet, males. Bahkan ada beberapa orang tua memberi motivasi dengan menyebutkan labelnya. Anak mama hari ini harus berani ya, gak boleh malu lagi. Tuh, labelnya dibawa-bawa, Bun. Anak mama harus jadi anak yang rajin, gak boleh malas. Kenapa harus bilang malas, Bunda? Terus anak mama hari ini harus jadi anak yang berani ya, nggak boleh takut, nggak boleh cengeng. Itu nggak perlu kata-kata negatif itu. Jadi buat anak itu yang penting bahasa yang positif, kata-kata yang positif itu akan terus diingat dia, memorinya. Jadi dia akan terus merekam bahwa orang tuanya selalu mengucapkan kata-kata yang positif. Meskipun anak bunda dalam keadaan posisi yang nakal, malas, cengeng, pemalu, adaptasinya susah, ya nggak apa-apa, itu proses perkembangan, tapi bahasa kita tetap bahasa yang positif. Hari ini harus berani ya, harus bahagia di sekolah ya, harus jadi anak yang kuat gitu Bunda. Jadi nggak perlu kata-kata negatifnya diucapkan, apalagi sampai melabelkan. Ini anak nakal banget, bandel banget, males banget, itu sudah memberikan label. Label itu kita yang buat, tapi label itu akan terbentuk di dirinya. Karena label dari orang tua akan dicap oleh label dari lingkungan sekitar. Jadi bukan hanya kita saja nanti yang melabelkan anak kita, justru lingkungan sekitar pun akan melabelkan anak kita. Apalagi ada yang lebih ekstrim, orang tua yang mayoritas pendidikannya kurang, sampai bahasa kebun binatang dibawa-bawa Bunda, binatangnya dipilih-pilih Bunda. Ya nggak ada orang tua ngatain anaknya kucing, kelinci, beruang. Nggak ada Bunda, ini binatang yang hina, binatang yang menjijikan. Entah kenapa serasa puas. Tapi saya pribadi tidak bisa menyalahkan orang tua yang biasa berbicara pakai bahasa binatang. Kenapa? Karena orang tua ini adalah orang tua yang waktu kecilnya di pola asuhinya seperti itu. Jadi ketika memiliki anak, mempola asuhi anaknya pun seperti itu. Jadi kalau menurut Kak Seto ini disebutnya regenerasi pola asuh. Apa yang dia terima akan dia lakukan lagi. Gitu. Paling kita hanya bisa menyarankan kalau Bunda mendengar dari lingkungan sekitar ada orang tua yang suka ngatain anaknya pakai bahasa binatang, kita hanya bisa beri masukan. Mulai sekarang kalau bisa semua binatangnya disebut. Jadi anak merasa mamahnya sedang menyebutkan nama-nama binatang gitu. Jadi kambing, sapi, kerbau, semua disebutin Bunda. Jadi anak tidak merasa dihina oleh orang tuanya Bunda. Karena kenapa? Karena yang hanya bisa menghargai anak adalah orang tuanya. Kalau orang tuanya saja tidak bisa menghargai anaknya, lalu siapa lagi yang bisa menghargai anak kita? Jadi hanya orang tua. Gitu Bunda. Itu yang kedua ya. PR-nya ya Bunda ya, tidak lagi mengucapkan atau memberikan label judge atau justifikasi kepada anak. Yang ketiga adalah otoriter secara psikis atau diktator psikis. Kalau psikis itu terbagi lagi menjadi 3. Ada menakut-nakuti, mengancam, membanding-bandingkan. Yang pertama menakut-nakuti, artinya takut. Sesuatu yang ditakuti oleh si anak dengan sengaja disebutkan bundanya biar anaknya taat sama aturan. Contoh anaknya takut sama ondel-ondel. Biarin kalau keluar nanti ada ondel-ondel. Biarin kalau keluar ntar ada culik gitu ya Bunda. Ntar ada orang gila. Apalagi sekarang lagi musim culik lagi ya Bunda ya. Jadi kekhawatiran orang tua bukan memberikan kewaspadaan hati-hati terhadap anaknya, justru menakut
nakuti. Sampai ada saya pernah parenting di daerah Joglo di TK Asuhan Bunda. Mungkin Bu Maya tahu ya, di TK Asuhan Bunda di Joglo. Itu ada anak usia 6 tahun perempuan Bunda, takut sama air hujan. Jadi dia tangannya dirintikin air hujan aja dia nangis. Sama ayahnya cuma coba buka spionnya, nggak apa-apa kok, ayo dikenalkan. Nggak bisa, karena ini disebutnya paranoid atau fobia. Paranoid dan fobia adalah ketakutan di luar kesadaran atau memang tidak pernah terjadi tapi entah kenapa dia takut. Kayak Bunda takut dari ketinggian, padahal kita saja belum pernah jatuh dari ketinggian. Gitu. Ada Raffi Ahmad takutnya sama apa? Rambutan. Jadi mau diberi motivasi dari jutaan orang bahwa rambutan itu tidak bahaya, kalau Raffinya tidak membuka dirinya untuk motivasi itu masuk, dia tetap takut. Jadi fobia sama paranoid hanya bisa hilang dari dirinya sendiri. Motivasi dari orang luar akan mental kalau sugestinya tidak dibuka. Itu fobia. Tapi kalau trauma bisa hilang dari motivasi. Kayak Bunda trauma nggak bisa mengendarai motor karena pernah jatuh dari motor. Bunda bisa sembuh traumanya kalau diperkuat oleh lingkungan dan keluarga. Itu sembuh. Kayak Bunda trauma, pokoknya trauma itu adalah insiden ya, sesuatu yang pernah terjadi yang membuat kita terkena psikis kita. Itu bisa sadar, bisa sembuh kalau kitanya dapat motivasi dari lingkungan dan keluarga. Tapi kalau fobia dan paranoid tidak bisa, tergantung dari dirinya sendiri. Jadi kalau Bunda sudah tahu anak Bunda takut sama sesuatu, tolong jangan ditakutin lagi. Karena rasa takut atau menakut-nakuti hanya membuat anak jadi tidak bisa menghadapi setiap masalah dari sistem ketakutannya. Jadi dia nggak bisa menghadapi masalahnya karena bundanya ya dari kecil diajarkannya untuk takut sama sesuatu yang dia takuti. Gitu Bunda. Apapun ya, kadang ada yang iseng, mandinya yang cepet, kalau lama di kamar mandi ada setan loh. Itu iseng ada Bunda. Ada setan loh. Kamar mandi kan rumahnya setan gitu Bunda. Jadinya anak yang tadinya mau mandi bersih jadi mandinya buru-buru. Bahkan ada yang sampai anak tidak mau mengguyur kepalanya karena dia nggak mau merem pas buka mata nanti ada. Karena anak imajinasinya tinggi gitu Bunda. Jadi nggak perlu lagi menakut-nakuti ya Bunda ya. Karena yang tahu anak Bunda takut sama sesuatu kan hanya orang tuanya sendiri. Dilihat dia takutnya karena trauma atau paranoid. Kalau paranoid motivasi terus-menerus tapi jangan capek. Nanti sembuhnya ya tergantung dirinya, tapi Bundanya jangan capek. Kalau trauma pasti sembuh, yang penting Bundanya terus push motivasinya gitu. Terus yang kedua adalah mengancam. Kalau mengancam, contohnya kayak gini. Kalau mandinya lama mama tinggal ya. Kalau pernah Bunda? Silakan Bunda. Kalau nggak mau belajar, nggak diajak jalan-jalan. Pernah Bunda? Kalau nggak mau nurut sama mama, nggak boleh main HP. Jadi diancam. Kalau ancaman itu dilakukan, nggak apa-apa. Jadinya ketegasan. Jadi kalau Bunda bilang, kalau mandinya lama mama tinggal ya. Bener Bunda tinggal kalau memang lama. Jadi anak akan percaya sama apa yang orang tuanya katakan. Tapi kalau Bundanya hanya mengancam, endingnya anak Bunda akan menyepelekan. Nanti kalau anak Bunda punya adik, mereka sekongkol Bunda. Gak apa-apa, mandi aja, tenang, mama mah cuma ngancem doang. Iya, nanti gak diajak jalan-jalan, biarin kalau mainannya gak dirapiin.
pura-pura nggak denger, biarin. Orang yang mau jalan-jalan, mama tenang deh, kita mah pasti diajak. Jadi sekongkol bunda. Jadi tergantung ketegasan dari orang tua. Kalau yang orang tuanya tegas, anak bunda akan percaya sama setiap omongan yang orang tuanya katakan. Karena tegas adalah melakukan apa yang dikatakan. Tidak tegas adalah jadinya mengancam. Karena hanya ngomong doang tapi tidak dilakukan. Kalau bunda merasa tidak bisa melakukan ancamannya, bunda merasa tidak tega untuk melakukan ancamannya, lebih baik tidak usah mengatakan. Jadi bunda cukup bilang, mandinya yang cepet nak, mama udah telat. Cukup. Jadi gak usah mandinya yang cepet, nanti mama tinggal loh. Jadi bahasanya yang diganti gitu. Mainannya dirapikan. Kalau tidak dirapikan nanti apa? Kalau bunda bisa melakukan silakan, kalau tidak bisa nggak usah. Mainan dirapikan, hayu sekarang bunda bantu. Mama bantu ya, ini bukan tugas mama, tapi mama bantu. Gitu bunda. Jadi jangan mainannya yang rapikan bundanya. Nanti anaknya tanggung jawabnya tidak tumbuh. Jadi yang ada mengandalkan orang tua. Bahasanya mama bantu. Ketika apapun itu hak milik si anak, bahasa bunda adalah mama bantu, bukan tugas mama. Nanti anak bunda akan mengerti. Gitu. Ya bunda ya. Itu yang kedua dari aspek psikis. Yang ketiga adalah membandingkan. Jangankan anak-anak, kita aja orang dewasa nggak suka ya bunda ya. Bunda suka nggak dibanding-bandingkan sama suami bunda? Kayak contohnya nih ada ayah perwakilan. Kayak contohnya kadang ada ayah yang iseng gitu. Mama, tadi aku makan di rumahnya si A. Masakannya enak tau mah. Kesel nggak bunda? Oh jadi perasaan aku masak nggak pernah dipuji gitu. Nggak pernah dibilang enak gitu. Atau mama itu istrinya si A sekarang putih ya. Cepet putihnya. Suntik ya bunda. Iya, suntik kolagen ya bunda. Biar putih gitu. Ya, dia kan uangnya banyak gitu, celetuknya kita. Dia kan bisa ke dokter kulit, bisa ke sana, bisa ke sini gitu. Nah, itu kita orang dewasa ketika dibanding-bandingkan tidak terima. Kita saja maunya dipuji, apalagi anak. Kalau bunda sama ayah suka membandingkan kayak gini, kakak mah nggak kayak adik, tuh adiknya kalau disuruh langsung jalan gitu. Atau kakak kok nggak kayak temennya sih, temennya udah bisa baca loh, kakak kok belum bisa. Kakak orang mah kayak si A, kalau disuruh tuh langsung jalan, kakak mah lama. Membandingkan. Nanti kalau bunda secara tidak langsung sering membandingkan antara kakak dengan adiknya, nanti yang ada si kakak benci sama adiknya. Jadi nggak perlu. Jadi harusnya dipuji masing-masing. Adik pinter, adik rajin, kakak juga rajin ya, kakak juga pinter gitu. Jadi mereka nggak saling iri nantinya. Ya bunda ya. Jadi tidak perlu membandingkan. Cukup berikan motivasi dengan kata-kata pujian. Coba deh, bunda puji aja anak bunda. Anak mama mah ganteng ya. Itu langsung sisiran bunda dia. Langsung ngaca, mama aku udah ganteng belum? Rambutnya udah rapi belum? Kalau anak perempuan dia suka seolah-olah jadi ibunya, pakai kerudung seperti mamahnya, sisiran seperti mamahnya. Ya, itu anak-anak bunda, tergantung role model yang dia ikutkan siapa. Kalau figur role model orang tuanya, ayah atau ibunya, tolong ayah atau ibunya jangan mengecewakan dirinya, karena kalau sampai mengecewakan dia jadi kecewa. Kok role model aku kok berubah, kok role model aku galak banget, nggak jadi kayak mama, mau jadi kayak guru aja.
Jadinya kayak ibu guru gitu Bunda ya. Jelas ya Bunda ya. Dan yang terakhir dari yang mau saya sampaikan adalah aspek menuntut. Kalau menuntut terjadinya dalam proses belajar. Yang namanya orang tua kan maunya anaknya cepat bisa ya. Nih saya mau nanya ke Bunda sama Ayah. Tujuan Bunda sama Ayah memasukkan anak Bunda ke TK Bina Insan Mandiri itu mau bisa apa anaknya? Tujuannya apa Bunda? Atau Bunda gak ada tujuannya? Apa Bunda tujuannya? Sosialisasi. Apalagi Bunda? Mandiri. Apalagi Bunda? Cukup ya, nggak bisa baca tulis ngitung nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa? Ya. Plusnya itu. Bonusnya itu ya Bunda ya. Karena kalau kita baca visi misi sekolah kan hanya mencetak anak yang berakhlakul karimah, berinovasi, kreatif, bertanggung jawab, mandiri, dan sosialisasinya baik. Jadi buat anak lulus secara membaca, menulis, berhitung lancar itu tidak ada di visi misi TK, mau PAUD, mau RA itu tidak ada. Tapi banyak orang tua yang sudah terdoktrin dengan aturan di SD. Karena di SD pelajarannya udah luar biasa. SD zaman sekarang udah tidak seperti SD zaman dulu. Kalau zaman dulu itu enak Bunda. Pelajarannya masih Ibu Budi. Ini Kakak Budi, ya Bunda. Tapi kan Budinya sekarang udah punya anak. Jadi dia udah nggak mau masuk kurikulum lagi. Ya, sekarang anak kelas 1 pelajarannya seperti anak kelas 3 zaman dulu. Kalau Bunda punya anak kelas 1 SD, itu pelajarannya ekstrim Bunda. Pelajarannya sebutkan ciri-ciri tata tertib di sekolah. Baca aja belum lancar gitu ya Bunda. Kata tertib aja anak belum ngerti. Sebutkan ciri-ciri hidup rukun di sekolah. Rukun aja anak belum ngerti. Sekarang buat Bunda, orang tua yang sudah tahu jawabannya ciri-ciri hidup rukun di sekolah pun Bunda tidak percaya diri. Bunda tetap searching di Google. Sebutkan ciri-ciri hidup rukun di sekolah. Ya, nggak pede kan Bunda? Iya, tapi kan yang jadi masalah kalau anak ini diurus oleh neneknya, kakeknya, yang nggak bisa bermain HP, yang orang tua zaman dulu sekolahnya paling tinggi SMA. Lalu ditanya, sebutkan ciri-ciri hidup rukun. Paling nenek nyuruh jawab cucunya apa? Udah jawab aja rukun tetangga, rukun warga. Enggak sebodoh teuing katanya, dinilai syukur teu dinilai kajen gitu. Orang tua zaman dulu. Enggak usah nyalain nenek. Karena kita kan yang mempercayakan anak kita kepada nenek. Kalau ada nenek yang sayang banget sama cucunya, kalau ada nenek yang selalu menuruti apapun perintah, apapun keinginan cucunya, Bunda harusnya bangga. Kenapa? Karena apa yang dilakukan nenek kepada cucunya adalah rasa penebus dosa nenek terhadap anaknya. Iya, karena sama cucunya dia nggak pernah nyubit, sama anaknya kecilnya dicubit. Jadi nenek berusaha semaksimal mungkin gimana caranya aku nggak nyubit si cucu ini gitu. Terasa bersalah Bunda. Waktu kecilnya anak aku nggak dibelikan ini, aku mau belikan ini ke cucu aku gitu Bunda itu. Jadi jangan salahin nenek ya Bunda. Nenek sayang banget itu sama anak Bunda. Karena banyak konflik Bun antara pola asuh orang tuanya dengan pola asuh nenek dan kakeknya. Bahkan bisa jadi itu pecah 1000. Tadinya satu rumah jadi beda rumah karena perbedaan pola asuh dan karena tidak ada saling pengertian jadinya pecah Bunda.
Ya Bunda, nah untuk proses pembelajaran di TK, kalau Bunda mau mengajarkan calistung silakan. Bunda mau mengenalkan calistung juga silakan. Tapi yang tidak boleh adalah dipaksakan. Ciri-ciri orang tua yang memaksakan adalah yang anaknya udah TK, siangnya bimbel baca, sorenya TPA. Kasihan anaknya Bunda. Sedangkan anak fasenya masa bermain, bukan masa belajar. Nanti yang ada anak Bunda akan tumbuh dewasa tapi pikirannya ke kanak-kanak karena dia minta balas dendam masa bermainnya gitu. Dan hanya di TK sekolah yang ada targetnya ya Bu Maya ya. Di TK Bun, hanya di TK sekolah yang ada targetnya. Lulus ini harus bisa ini. Kalau ada 1-2 anak yang tidak bisa, itu ibu guru muter otak. Gimana caranya ini anak biar bisa. Kalau di SD, SMP, SMA udah nggak ada target. Mau anak Bunda bisa atau tidak bisa, tetap naik kelas. Pandemi 2 tahun nggak ngisi soal sama sekalipun, nilai rapotnya tetap 70. SD Bunda tetap naik kelas. Kalau di TK, kalau anak lulus tidak bisa apa-apa, kadang dilabelkan sama orang tua. Jangan sekolah di sini. Anak saya TK 2 tahun nggak bisa apa-apa Bunda. Padahal bisa jadi memang karena anaknya mengalami gangguan konsentrasi atau gangguan daya tangkap. Makanya harus ditelisik lebih jauh lagi biar kita bisa melihat perkembangan sistem kognitif anak kita gitu Bunda. Ya, jelas ya Bunda ya. Jadi biarkan anak Bunda bermain di usianya, mengeksplor apa yang dia lakukan di usianya. Untuk mengenalkan calistung silakan, kalau memaksakan tidak boleh. Kalaupun anak Bunda lulus dari TK BIM benar tidak bisa baca, yang penting anak kita normal. Karena kalau anak normal dia akan berkembang, tetap berkembang. Kalau soal calistung itu tidak melihat usia kalender. Calistung itu yang dilihat adalah usia perkembangan. Karena ada anak di TK belum bisa, di SD tahu-tahu bisa. Perkembangan cepatnya itu di kelas 3 sampai kelas 4. Yang awalnya belum bisa baca, tahu-tahu 3-4 udah lancar membaca. Itu sekitar di usia 9 sampai 10 tahun. Tapi kalau anak sampai 10 tahun ke atas, 11-12 tahun belum bisa baca, khawatir anak ini mengalami gangguan. Gangguan itu banyak ya. Kalau gangguan belajar kan ada disleksia, diskalkulia, dan disgrafia. Kalau anak ini berhitungnya bisa Bu, nulisnya juga bagus. Entah kenapa udah kelas 5 bacanya belum bisa. Nah bisa jadi disleksia. Tapi kalau slow learning, keterlambatan belajar itu seluruh aspek. Jadi dia baca, tulis, berhitung tidak bisa, menganalisa soal tidak bisa, itu slow learning. Tapi memang harus dikaji, diobservasi dulu. Kalau anaknya bisa baca Bu, tapi ngitungnya nggak bisa, nulis mah bisa, padahal udah 11 tahun, nah bisa jadi diskalkulia gitu. Jadi harus diobservasi. Batas maksimal proses perkembangan secara kognitif adalah usia 11 tahun. Perkembangan calistung ya maksimal 11 tahun. Jadi di 9-10 tahun sudah pasti berkembang gitu Bunda. Ya, jelas ya Bunda ya? Oke, sampai sini saya buka sesi tanya jawabnya. Ada yang mau bertanya Bunda? Contoh mungkin ada anak yang masih suka ngompol gitu, atau ada yang masih minum pakai botol susu, atau yang kalau marahnya suka banting-banting barang Bunda. Ada yang mau bertanya? Atau ayah? Oh iya Bunda silakan. Pakai pengeras suara Bunda. Kedengaran tidak? Oke aja deh Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Aisyah mau bertanya
bertanya bagaimana cara mengatasi anak yang kalau marah tidak dituruti kemauannya, dia menjatuhkan badannya, jatuh gitu. Cara mengatasinya seperti apa? Terus kalau misalnya anak sulit untuk menghafal, bagaimana caranya supaya anak mau belajar tanpa dipaksa? Terima kasih Bunda pertanyaannya. Untuk yang pertama, pertanyaannya ketika emosi ya, lalu menjatuhkan tubuhnya ya. Ini bentuk luapan emosi ya Bunda ya. Bentuk luapan emosi kan berbeda-beda. Ada yang nangis teriak-teriak, ada yang melempar barangnya. Tapi kalau yang melempar barang masih terkontrol, dia tahu yang dilempar yang nggak bahaya, berarti dia bisa ngerem tuh Bunda. Karena kalau yang bener tantrum, gelas aja dilempar, dipecahkan. Nah ini udah tantrum. Tapi kalau masih barang-barang kayak lempar bantal, lempar yang lain ya, itu masih masuk bentuk luapan emosi. Jadi cara menghadapinya seperti apa? Fase ini masuknya fase tantrum, tapi masih skala ringan. Tapi kalau fase tantrum itu pasti akan lewat. Biasanya fase ini sekitar di usia 3, 4, 5 tahun. Nanti akan lewat kalau respon kitanya tetap positif. Jadi kalau anak Bunda lagi menjatuhkan tubuhnya duduk, itu nggak apa-apa, Bunda langsung respon, Bunda peluk, Bunda sayang, Bunda tenangkan, karena dia akan melihat respon orang tuanya. Tapi kalau respon orang tuanya malah membentak, malah teriak, maka itu akan membentuk nanti temper tantrumnya. Nanti yang ada bisa jadi lebih keras lagi, dia akan tega menyakiti dirinya sendiri. Kalau dia menjatuhkan tubuhnya, maka ending fatalnya menyakiti dirinya sendiri. Jadi kayak mukulin badannya, ngebenturin kepalanya ke tembok, itu ada. Tapi kalau melempar-lempar, nanti endingnya akan berani menyakiti orang lain, nantinya memukul bundanya, jadi membanting barang yang ada di sekitarnya gitu. Yang penting respon bundanya tetap positif selama dia belum menyakiti dirinya sendiri. Hanya menjatuhkan badan kan, terus Bunda tenangkan, biasanya dia langsung tenang Bun. Yang temper tantrum pun sama. Kalau Bunda pernah mendengar biarkan anak meluapkan emosinya, ini hanya berlaku untuk anak yang emosinya normal ya. Jadi tidak berlaku untuk anak yang temper tantrum. Temper tantrum itu kalau emosi harus langsung direspon, tapi respon positif. Kalau dia lagi banting barang, jangan bilang biarin dia lagi ngeluapin emosinya, biarin, nanti tertekan kalau ditanggapi. Justru semakin dibiarkan, semakin menjadi-jadi. Jadi temper tantrum itu harus langsung dipeluk, tapi peluknya jangan peluk bekep Bunda, nggak bisa nafas dia. Ya, terus eye contact ya, langsung Bunda ciptakan mata penuh empati, jangan mata melotot Bun, nanti temper tantrum makin jadi. Jadi mata empati, sayang ya nak ya, sayang Bunda ya, kakak sayang kan sama Bunda gitu Bunda. Jadi nanti anak Bunda tahu-tahu down, nanti emosinya akan reda sendiri. Ya, itu tips untuk menghadapi anak yang temper tantrum. Untuk yang kedua, bagaimana cara menghadapi anak yang susah menghafal atau cara mengajarkannya seperti apa kalau anaknya tidak fokus atau tidak mau belajar. Kita lihat usianya ya. Kalau usianya 2, 3, 4 tahun, proses mengajarkan masih seputar siapa aku, apa saja anggota tubuhku dan fungsinya, siapa nama anggota keluargaku, dan bagaimana lingkunganku. Nah ini untuk mengajarkan usia 2, 3, 4 tahun aja udah banyak. Kayak meja warna apa, meja untuk apa gitu. Jadi jangan dilompat, jangan 3 tahun udah diajarin ini huruf apa gitu. Ini huruf apa. Tapi ditanya nama mama siapa, nggak tahu. Ada yang lompat Bunda, ditanya hidungnya ada berapa, ada yang jawab 2. Hidungnya untuk apa? Buat ngelap ingus Bunda. Tapi kalau ditanya ini huruf apa, ini nomor berapa, tahu anaknya. Nah itu kebanyakan seperti itu, orang tua lompat karena orang tua taunya
Semakin dini diajarkan, semakin pintar anaknya. Wah, ini salah. Perkembangan kognitif tidak melihat proses berapa lama dia belajar, tapi perkembangan kognitif melihat proses pertumbuhan usia dan perkembangan usianya. 2, 3, 4 tahun tergantung usia anak bunda. Tapi kalau sudah 5, 6 tahun sudah boleh dikenalkan calistung untuk mengajarkan menghafalnya lebih lama gunakan sistem audionya. Jadi bukan dari lisan bunda, tapi bunda cukup setelkan sesuatu. Contoh bunda mau anak bunda murojaah, hafalan surat-surat pendek, rutin aja disetelkan surat murotalnya, tapi jangan 1 juz amma. Itu jadinya lagi ruqyah rumah. Ya, jadi setelkannya fokus. Kalau bunda oke, mau biar kakak sama adik hafal surat 3 kul. 3 kul itu rutin diulang-ulang, kurang lebih 3 hari 3 malam. Nah, jam yang paling bagus sih jam setelah sholat subuh, jam sebelum sholat maghrib. Nah, itu proses cerebrium otaknya akan cepat langsung meresap apa yang dia dengarkan. Nah, mau dia sambil bermain, mau dia sambil apapun, suara audio itu harus terus didengarkan. Jadi bunda nggak perlu capek dari lisan bunda, nggak perlu. Mengajarkan melalui nyanyian, melalui lagu, itu dia lebih suka. Kalau bunda mau anak bunda pintar mengaji, beli ikronya yang berwarna, jangan abu-abu ya bunda. Atau kalau ada yang abu-abu, bunda yang kasih warna. Nah, iya, karena anak-anak itu suka warna. Kalau abu-abu coba deh, seminggu juga ikronya pada robek bunda. Iya, malah jadi mainan buat dia gitu bunda. Ya jelas ya bunda ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi bunda? Ada. Oke ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dari ayahnya Rabi ingin bertanya kepada Bu Nutus. Ya. Bu Haya. Ya. Sama aja. Gimana cara mengatasi anak yang selama ini di pola jangan begini, nanti dimarahin papi gitu kan. Nah, terus sekarang anaknya mengalami trauma tiap ada berbuat salah, dia selalu nangis duluan gitu sebelum ketemu saya. Itu gimana caranya Bu ya? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi pertanyaannya seolah-olah si ayah galak gitu ya bunda ya. Pokoknya si ayah itu yang paling serem pokoknya. Jadi kenapa? Kenapa sang ibu sering berkata seperti itu? Jangan kayak gini, nanti dibilangin ayah ya, nanti dikasih tahu ayah ya, nanti ayah marah ya. Kenapa? Nah, saya jelaskan dulu kenapa ya ayah, karena saya juga seorang ibu. Jadi gini, biasanya seorang ibu itu ngoceh terus ya, ngomel, sampai anak jadi kuat dengan omelan ibunya. Anak kuat nih karena sudah terbiasa dengar mamanya ngomel, sampai akhirnya omelan mamanya tidak dihiraukan lagi. Buat dia udah kayak sarapan aja buat si anak. Sampai akhirnya mamanya punya senjata. Nanti dibilangin ayah loh. Nanti dibilangin ayah langsung diem. Kenapa? Karena ayah adalah lelaki yang paling dikit bicaranya. Sekali bicara langsung hukumannya. Itu ayah. Jadi sebenarnya yang diinginkan anak ya seperti itu metodenya. Bunda nggak perlu banyak bicara, bunda langsung kasih instruksi, lalu endingnya kasih hukuman, punishment, reward dan punishment. Jadi sebenarnya bunda nggak perlu mengancam, nanti dibilangin ayah loh. Problem solving bunda mainkan. Iya, karena kalau bunda nanti bilangin ayah terkesan memangnya kamu nggak bisa ngasih tahu anak gitu ya ayah ya. Iya, aku udah sampai ketawa. Jadi problem solvingnya yang kita mainkan. Apa yang ditakutkan anak selain ayah? Anak zaman sekarang paling takut tidak dikasih uang jajan, tidak boleh main keluar rumah, nggak ada gadget, nggak boleh main HP. Ini paling dia takuti.
pasti anak bunda bete deh. Nggak ada HP, nggak boleh main TV. Kalau nggak diberantakin, nggak boleh main HP. Cukup, dia pasti akan rapikan. Tapi kalau udah dirapiin main HP ya, iya boleh. Tapi waktunya hanya 15 menit. Kasih durasi waktunya bunda. Usia 5-6 tahun memang sudah bisa, karena kan proses pendidikan juga kan sudah mengajarkan sistem teknologi. Bunda boleh, tapi durasi mainnya kalau buat anak usia 5-6 tahun dalam satu hari hanya boleh 30 menit, nggak lebih. Karena dampak fatalnya banyak, selain sinar layarnya merusak sistem fungsi sel saraf mata. Karena saya udah dapat klien bunda, ayah itu karena kelamaan main HP matanya muter-muter. Ini bola mata, nggak bisa fokus ke satu objek. Kalau ngomong tuh mata kayak pegel. Kalau anak matanya udah kayak gini-gini, stop bun gadgetnya, istirahat selama berapa hari. Kalau anak udah kayak gini-gini matanya, artinya saraf matanya itu dia sudah tidak kuat lagi untuk menopang ini sinar layar dari sinar biru dari handphone itu sendiri. Jadi kalau bagaimana cara mengajarkan anak yang suka ditakut-takutin mamanya sama ayahnya, ya tetap kita ayah yang harus komunikasi sama bundanya gitu. Anak pun kenapa bisa lebih nurut sama ayah, karena yang tadi ayah ngomongnya singkat, sekali ngomong langsung ditanya buat salah apa, maunya gimana. Padahal ayah kebanyakan justru ayah itu lebih sayang loh sama anaknya. Kayak contoh, tahu-tahu enggak jadi dimarahin sama ayah, kita main aja keluar gitu. Kita jalan-jalan aja keluar. Karena ayah kan juga waktu bertemu dengan anaknya kan juga singkat. Ayah sibuk bekerja. Kalau udah sampai rumah justru harus ciptakan suasana di mana anak sayang sama ayahnya. Anak dekat sama ayahnya, anak menunggu-nunggu kedatangan ayahnya. Jangan sampai kayak tadi trauma, kalau ayahnya datang khawatir, aduh mana nih, aku buat salah apa nih, rumah mana nih yang belum dirapin sama aku. Jangan sampai kayak gitu bunda, karena ada usia TK belum terlihat, nanti di SD deh. Anak bunda kelas 1, 2, 3 ngedengar suara kendaraan ayahnya aja di dalam rumah, dia udah deg-degan, seolah tidak nyaman sama ayahnya. Wah ada ayah gitu bunda. Banyak kan kayak gitu. Biasanya di fase masuk usia 7-12 tahun. Kalau usia 2-6 tahun mah masih santai aja. Karena kan usia 2-6 tahun anak dekat dengan ibu dan ayah. Tapi kalau usia 7-12 tahun anak sudah bisa mengukur dia lebih nyaman dengan ayah atau dengan bundanya gitu ayah. Oke, jelas ya bunda ya. Ada yang mau bertanya lagi? Satu lagi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya dan orang tua dari Muhammad Kaisar Rashid. Ibu Hayati yang hormati, terkait pola mendidik anak. Saya terbiasa, tadi saya tertarik dengan pola kepemimpinan otoriter ya, dan juga menakuti. Namun yang saya lakukan di rumah adalah menjelaskan tentang sebab akibat. Jika melakukan hal ini akibatnya apa? Jadi memberikan opsi pada sang anak, silakan. Jadi yang saya ingin tanamkan adalah rasa tanggung jawab sebenarnya. Itu yang pertama. Namun lama-lama anak memang pintar ya, itu pepatah. Mereka lebih kreatif ya, dan juga kan inputnya banyak sekarang ya. Entah itu dari teman-temannya atau dari khususnya kakek atau neneknya. Kemudian juga dari gadget tentunya itu kan akan memberikan dampak tersendiri terhadap perkembangan emosi ataupun psikisnya. Kalau intelijen ataupun spiritual, saya yakin itu akan ada bangunan sendirinya ya. Selama kita memberikan hak anak tersebut khususnya dalam bermain dan bersosialisasi. Nah, kemudian yang saya takutkan adalah itu, Bu. Jadi anak sekarang udah bisa memilah. Saya nggak mau pilihan. Jadi ketika dikasih mau apa? Kalau melakukan ini akibatnya ini, melakukan ini akibatnya itu. Yang kedua yang ingin saya tanamkan adalah bukan menakuti ya Bu ya,
tapi menjelaskan bahwa yang harus kita tanamkan adalah rasa syukur dulu. Jadi ketika anak komplain menu makanan, kita kasih, saya khususnya menjelaskan, kalian harusnya lebih bersyukur. Coba kalian lihat tuh yang di jalan, ya mereka lapar, tapi mereka nggak bisa makan, kan seperti itu. Akhirnya anak mau berpikir ya, jadi kita memberi kesempatan dulu ke mereka cara lain atau khususnya untuk mengolah sehingga dia bisa mengambil keputusan sendiri tanpa intervensi, ya. Jadi seperti itu yang saya maksud. Kemudian rasa tanggung jawabnya, rasa berbagi. Pernah suatu hari anak saya tuh tantrum karena saya dulu juga suka mainan ya, masih kecil saya suka. Jadi otomatis saya akan bangun rasa senang saya karena seperti itu. Benar gitu, tadi ada yang menjelaskan ya, mirip-mirip lah dengan kita ketika masih kecil. Tapi saya kaget ketika saya kecil saya bisa berbagi mainan dengan teman atau saudara yang datang. Tapi anak saya dia mengeluarkannya segitu banyak, tidak mau disentuh mainannya dengan orang lain. Saya bilang gini, kalian kalau nggak mau mainannya dipegang orang lain, jangan pamerin. Seperti itu, ya. Tapi akhirnya lama-lama kebentuk karena dia butuh orang lain untuk berbagi, dia berinteraksi khususnya. Jadi kesini-sininya ketika dapat mainan baru, dia akan sisihkan mainan lamanya. Ketika misalnya seminggu ini saya kasih 3 atau 4 mainan, kayaknya ada 2 kotak nih. Kalian mau kasih yang anak pemulung atau ke teman atau saudara yang kalian mau kasih, seperti itu. Jadi mulai terbiasa gitu kan akhirnya. Dan dia minta sendiri kalau mau ngasih ke anak pemulung, kalian harus ikut. Kenapa? Itu buat kalian senang satu. Yang kedua, kalau mau ngasih ke saudara, kalian nggak mau lihat kenapa? Takutnya kalian masih suka mainan itu gitu. Jadi dia ada rasa naik kelasnya. Oh ya udah nggak apa-apa. Yang penting komitmennya dia, dan kita harus konsekuen seperti itu. Saya pikir itu aja. Mohon maaf bila aku dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi sharing ya Ayah ya. Ya, jadi sharing ya Bunda. Jadi bisa kita ambil, bisa kita petik dari proses pola asuh tersebut. Mengajarkan sebab akibat memang bagus Ayah. Memang kita harus mengenalkan poin-poin sebab akibat. Kenapa kita melarang? Alasan kita tidak memberi. Kenapa? Karena kan anak itu memang lebih kritis ya. Proses berpikirnya, daya tangkapnya memang lebih kritis. Dan anak memang berkembang dari apa yang kita lakukan. Proses pengetahuan kita juga memang harus terus dikembangkan. Jadi jangan sampai kalah sama anak. Apalagi kalau tadi si anak kayak akhirnya lebih pintar ya Ayah ya. Dikasih opsi pilihan tapi lebih memilih. Aku tidak mau milih. Nah, proses itu kembali lagi ke ketegasan lagi orang tua. Karena pasti saya yakin tidak berhenti di situ. Karena ayah tetap pasti menegaskan, opsinya hanya ini, kamu harus memilih. Jadi bukan berarti kamu tidak memilih, kamu memang harus memilih karena opsinya hanya pilihan ini atau pilihan ini. Jadi kembali lagi ke ketegasan orang tua. Jadi tidak molor aturannya. Kalau pola asuh itu ya seperti layangan, tarik ulur. Ada waktunya kita menegaskan, meskipun anak kecewa atau anak tidak suka, memang pola asuh itu harus kita tegaskan. Tergantung anak melakukan kesalahan atau tidaknya. Tapi ada kesalahan anak yang masih bisa kita berikan toleransi. Kayak contoh kesalahan dia minta sesuatu, kayak toleransi yang tidak bisa kita ganggu gugat adalah apa yang kita larang tapi diberikan oleh nenek. Gitu. Apa yang kita larang tapi dilakukan oleh orang lain. Apa yang tidak boleh kita berikan tapi kok si A boleh sama orang tuanya. Nah, ini pemahaman ini adalah toleransi pemahaman lagi, karena setiap orang tua memiliki pola asuh yang berbeda-beda dan kebutuhan anak juga berbeda
beda. Jadi pemahamannya itu yang lebih luaskan lagi. Yang penting sebab akibat, reward dan punishment, hadiah dan hukumannya apa. Tapi hadiahnya jangan setiap hari. Kalau bisa boleh memberikan hadiah setiap seminggu sekali, tapi ada unsur tapinya. 1 minggu ini kita akan jalan-jalan, minggu depan kita jalan-jalan ya, tapi dari hari ini sampai minggu depan kamu harus ini gitu. Kamu harus bangun pagi tidak nangis, contoh. Kamu harus habiskan makanan yang kamu makan, contoh. Jadi punishmentnya itu, rewardnya adalah jalan kayak gitu ya. Jelas ya Bunda, Ayah? Untuk sementara karena udah mau jam 10:30 ya Bu Maya, saya mau langsung masuk ke intinya ya Bunda. Oh, Bu Guru mau bertanya. Baik. Ini pertanyaan ini udah saya. Boleh? Karena kan kita udah sama-sama dengar ya Bu ya. Sama-sama dengar sekarang marak dan juga miris banget, sedih banget pas kita dengar kan. Sering kejadian kekerasan seksual pada anak ya. Yang mau saya tanyakan itu kan marak terjadi, terus kita semua tahu ya, sebenarnya itu penting atau tidak sebenarnya kita memberikan pendidikan seksual itu kepada anak. Terus satu lagi, kan teknologi itu juga sangat mudah diakses. Anak saya aja tuh umurnya 5 tahun sudah pegang gadget, sudah pegang handphone, sudah pegang iPad-nya gitu kan istilahnya. Terus satu lagi, kita ingat di zaman saya dulu gitu ya. Di zaman saya dulu mungkin orang tua saya juga tidak pernah menceritakan ini loh nah, ini tidak sedetail orang sekarang. Kalau orang sekarang kan sudah disampaikan ya, ada nyanyiannya juga. Karena saya juga mempraktekkan nyanyiannya juga kan. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh pun saya juga sempat mempraktekannya ke anak saya. Tidak boleh anak ini sembarang dipegang gitu kan sama orang yang bukan, pokoknya kalau boleh megang cuman ya kalau cuman istilahnya batunya bokeh, kalau sembarang orang tidak boleh gitu. Jadi kan saya sendiri kok begini banget gitu beritanya, ada anak kecil umur berapa tahun, 10 tahun atau 12 tahun hamil gitu kan istilahnya. Wong masanya masih bermain terus tiba-tiba hamil. Gimana lah perasaan anaknya, gimana lah perasaan orang tuanya gitu kan. Jadi saya kadang mikir kalau diskusi itu apa nggak usah aja gitu pendidikan seksual, kenapa nggak usah, karena kayaknya pas kita di zaman kita dulu gitu kan tidak ada mengenai pendidikan itu gitu ya, tidak terlalu disampaikan secara gamblang. Ini anak-anak megang YouTube aja tuh udah kelihatan video-video yang tidak harus dilihat semestinya. Mungkin saya mau nanya pendapatnya Ibu Hani. Itu aja. Ya Bunda, baik. Ya, pertanyaannya keren banget ya Bunda. Jadi prosesnya kayak pendidikan seks usia dini penting atau tidak? Jawaban saya penting untuk di era sekarang ya. Kalau era kita bandingkan dulu era zaman dulu, karena yang Bunda pertanyakan zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu itu tidak ada teknologi, bukan tidak ada, sudah ada TV, tapi masih hitam putih. Iya. Waktu zaman Presiden Soeharto, tidak semua berita disebarluaskan. Ada sistem rem yang beliau pikir ini nanti akan mengajari orang yang berpikiran jahat untuk ikut melakukan. Nah ini di zamannya Soeharto. Di zaman sekarang berita apapun diedarkan. Makanya kayak kasus sekarang ada pembunuhan anak kecil kan ya, dikubur di satu lubang yang sama oleh pria bapak-bapak kan ya, yang ditanya tetangga itu hanya kirain lubang untuk speed tank, ternyata mengubur beberapa anak di situ. Kasus-kasus itu ternyata akhirnya mengajarkan ke yang lainnya, sampai satu berita jadi berita lagi di tempat lain, berita lagi. Nah itu yang harus kita batasi. Di semua wilayah pasti ada 1 atau 2 orang yang bisa mengikuti pikiran jahat itu. Makanya sekarang pendidikan seks usia dini diajarkan sekarang itu penting. Karena kalau bundanya tidak mengajarkan, maka anak bunda tidak berani speak up. Saya salah satu korbannya.
Korban. Kenapa saya salah satu korban? Orang tua zaman dulu ya, orang tua saya, ibu saya tidak sekolah, SD pun tidak lulus. Beliau hanya penjual sayuran di rumahnya. Beliau tidak pernah mengajarkan saya, ayah pun sama tidak pernah mengajarkan saya. Tapi orang tua saya tidak pernah memukul saya. Sampai akhirnya saya pada saat SD, kelas 3 SD, saya suka jajan cilok, Bunda. Dan saya dipegang bokong saya. Saya pikir itu hanya bentuk rasa kasih sayang si abang itu terhadap saya. Ternyata saya sampai tidak berani speak up kepada orang tua saya karena menurut saya itu hal yang biasa. Karena saya tidak diajarkan. Lalu saya masuk kelas 1 SMP. Saya bermain antara perempuan dan lelaki, bermain di lingkungan sosial saya. Sampai ada satu lelaki, saya masih ingat jelas sampai sekarang, dan sampai sekarang pun saya tidak berani speak up siapa orangnya. Saya dipegang payudara saya oleh anak lelaki yang baru kelas 6 SD. Sampai sekarang saya masih teringat jelas, dan itu saya tidak berani speak up siapa orangnya. Sampai orang tua saya keduanya sudah meninggal pun beliau tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena pendidikan seks tidak diajarkan zaman dulu. Sampai akhirnya kita tidak berani speak up. Makanya baru ada kasus-kasus di podcast Deddy Kobuzer, beberapa orang berani speak up karena merasa ada pembelaan, ada penguatan selain dari diri sendiri yang sudah berani kuat untuk mengutarakan, lingkungan pun ternyata mendukung sekarang. Makanya dikatakan penting ya penting. Kita ajarkan. Jadi jangan Bunda tadi berpikir apa saya tidak usah jelaskan ya. Karena Bunda merasa karena saya jelaskan jadi terjadi kasus itu. Jadi sempat ya, jadi Bunda berpikirnya gitu, apa karena saya jelaskan tata cara ini justru terjadi kasus-kasusnya? Justru tidak. Yang terjadi kasus-kasus sampai anak remaja hamil sama ayah kandungnya, anak remaja diperkosa oleh kakeknya, itu pelakunya penyimpangan seksual, mengalami gangguan penyimpangan seksual. Beliau merasa ada kepuasan tersendiri ketika melakukan dengan anak yang di bawah usianya yang lebih lemah darinya. Itu penyimpangan seksual. Makanya hati-hati, kita harus bisa mengontrol. Jangan untuk percaya sama keluarga sendiri pun khawatir. Ada kasusnya juga itu di daerah Cengkareng, sampai ibunya nangis anaknya diperkosa oleh adik kandungnya sendiri. Itu saya bukan mengada-ngada, sampai adik kandungnya diusir dari rumahnya. Ibunya nangis-nangis cerita sampai gemeter, Bunda. Beliau gimana anak ini ingat siapa, ingat dia diapain, anak ini ingat, anak ini cerita dengan jelas. Dia diapakan saja oleh omnya. Sampai sekarang ibunya sudah tidak mau tahu omnya ada di mana, dan memang omnya tidak pulang sama sekali, dan kabarnya seperti apa pun sudah tidak tahu. Sedangkan ibunya adalah kepala operasional di salah satu instansi. Beliau orang yang jadi tulang punggung keluarganya. Jadi itu sangat miris, Bunda. Penyimpangan seksual zaman sekarang. Makanya terus diajarkan. Bunda pasti udah lebih tahu dari saya ya batasan mana saja yang boleh disentuh, yang tidak boleh disentuh. Bahkan antara adik sama kakak kalau beda jenis kelamin gak boleh mandi bareng. Bahkan kemarin anak saya udah 17 tahun Bu, malah saya suruh mandiin adiknya yang TK. Anak yang 17 tahunnya laki-laki, adiknya perempuan, itu sudah tidak boleh. Jadi biarkan dia mandi sendiri. Kalau ibu mau bantu, bantulah sesuai genrenya. Kalau anak perempuan ya sama ibunya, anak lelaki aktivitasnya sama ayahnya. Nanti dia akan bertanya organ tubuh pada saat mandi. Ayah jelaskan sesuai dengan fungsinya. Nggak perlu sungkan menjelaskannya. Apa saja organ tubuh yang boleh dipegang sama orang yang tidak dikenal, hanya tangan, kaki dari dengkul sampai ke bawah, dengkul ke atas sampai pundak ke bawah nggak boleh dipegang. Organ tubuh wajah juga tidak boleh dipegang. Yang boleh pegang hanya ayah dan Bunda gitu. Kalau Bunda percaya sama nenek kakek ya ayah, Bunda, nenek
Oke, kenali, karena yang kenal sama keluarga kita hanyalah diri kita sendiri. Gitu Bunda. Ya, jelas ya Bunda ya. Jadi memang harus dijelaskan agar anak Bunda bisa membatasi endurance. Kalau di psikologi namanya endurance, sistem cara anak membatasi dirinya sendiri. Jadi dia bisa membatasi mana saja orang yang boleh dekat dengan saya. Gitu Bunda. Ya, jelas ya Bunda ya. Oke, saya mau masuk ke intinya ya. Tadi saya sudah minta izin dengan Ibu Maya, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita hanya dua tahun, 2 generasi kemarin kita tidak mengadakan karena pandemi ya Bunda ya. Kita ingin mengadakan proses pemeriksaan psikologi ini untuk mendeteksi proses perkembangan anak kita dari usia 2 tahun sampai saat ini. Proses pemeriksaan psikologisnya insya Allah akan kita adakan tanggal 3 Februari hari Jumat ya Bunda. Itu observasinya langsung ke anak. Bundanya sama ayah tidak hadir, tidak apa-apa. Yang penting anaknya masuk sekolah. Proses pemeriksaan nanti yang pertama saya lihat, saya kasih tahu ke bunda sama ayah ya, anaknya diperiksanya apa saja gitu, tolak ukurnya apa saja. Alat tes yang kita gunakan adalah WPPSI dikombin sama BMPO, itu alat tes psikologi. Sedangkan tolak ukurnya yang kita lihat yang pertama adalah body language, postur tubuh. Respon anak bunda ketika bertemu orang baru, berani atau tidak, atau malu-malu, atau ada yang SKSD ya. Dari body language juga terlihat anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan. Yang kedua dari bola mata, eye contact ya. Anak bunda matanya saya liatin, tapi nggak saya pelototin ya bunda. Saya liatin, saya juga nggak merintah anak bunda tatap mata bunda gitu. Nggak ya bunda, saya nggak hipnotis. Jadi biasa aja saya sambil bertanya, nanti anak bunda berani menatap saya balik atau langsung nunduk. Kan ada ditanya langsung nunduk tapi jawab. Nah itu kita mendeteksi unsur kepercayaan di diri. Kayak bunda kan eye contact satu persatu. Kalau yang pede ngelihat saya balik, kalau yang nggak pede nunduk. Ntar kemana matanya bunda. Gitu. Nah yang ketiga nanti ada goresan tangan. Goresan tangan adalah ilmu grafologi ya. Jadi anak bunda nanti saya minta untuk menggambar, tidak pakai penghapus, hanya pakai pensil saja. Nanti alat tesnya saya yang bawa. Untuk item gambar apa saja saya tidak akan jelaskan ke bunda ya. Nanti yang ada diajarin anaknya. Ya, dipersiapkan, dikondisikan gitu. Jadi gambarnya sesuai dengan usianya. Nah, yang terakhir adalah sesi tanya jawab atau kuesioner. Anak TK tidak bisa dikasih soal dia isi sendiri, tidak. Jadi anak TK adalah sistemnya kuesioner. Saya mengajukan pertanyaan, anak bunda menjawabnya. Kurang lebih pertanyaannya ada 30 pertanyaan. Saya ajukan pertanyaan yang sama kepada setiap anak. Jadi per individu. Kuesionernya tidak per kelas. Kalau per kelas nggak valid. Ntar saya nanya si A, si B ngikutin. Gambar-gambar aja kan bisa menjiplak kan. Jadi kita 1 per 1. Maksimal 1 konselor hanya menghadapi 2 anak. Yang 1 saya alihkan untuk menggambar. Yang 1 fokus ke saya tanya jawab. Nanti ibu guru maupun orang tua tidak boleh mendampingi. Proses pemeriksaan tes psikologi tidak boleh didampingi oleh orang yang dia kenal. Bias hasilnya. Anak bunda akan menjawabnya dengan malu. Jadi biarkan anak mengeksplor pengetahuannya sudah sampai sejauh mana. Ya, pertanyaannya tenang aja bunda, masih seputar 2-6 tahun. Saya nggak akan nanya wali kota Jakarta siapa, Presiden Indonesia siapa, tidak. Jadi masih seputar anak-anak, fungsi organ tubuh, nama warna dan sebagainya. Untuk konsultasinya nanti kita ada di tanggal 9 Februari. Tanggal 9 Februari itu hari Kamis. Konsultasi, bunda sama ayah harus datang, wajib hadir. Karena akan saya kasih hasilnya dan akan kita konsultasikan. Nanti di situ bunda akan tahu lebih dan kurangnya anak bunda ada di mana dan follow up pola asuhnya harus seperti apa. Nanti ada di tanggal 9 Februari. Nah untuk tesnya kan tanggal 3 Februari. Anaknya jangan dikasih tahu ya bunda ya.
biasa aja. Paling nanti sebelum tanggal 3 akan ada pemberitahuan untuk mengingatkan Bunda bahwa besok anaknya diperiksa ya Bun psikologinya. Tapi anaknya jangan dikasih tahu, jangan bilang nanti ada guru baru. Kalau ditanya jawabnya yang pintar. Karena kalau nggak saya jelasin pasti Bunda ngajarin kayak gitu. Jawabnya jangan malu-malu ya gitu. Biasa aja ya, yang biasanya pagi-pagi marah-marah, silakan marah-marah dulu ya. Jangan mendadak baik, ntar anaknya bingung. Ya gitu Bunda. Oke, untuk hasilnya yang akan Bunda terima, yang pertama ada nilai IQ Intelligence Question. IQ itu 50%-nya adalah karunia kromosom dari ibunya. Ibunya pintar, anaknya pintar. Tapi 50%-nya dari pola asuh. Ibunya udah pintar, tapi ibunya darah tinggi, emosian. Anaknya dicubitin, dipukulin. Jadi yang tadinya pintar jadi pelupa karena anak pertumbuhannya itu kan banyak ya, bukan hanya dari genetik tapi dari pola asuh juga. Yang kedua nanti ada kognitif. Kognitif adalah proses kemampuan berpikir anak. Yang ketiga karakter, karena ada anak punya 2 karakter Bunda. Ada yang di rumahnya cerewet, di sekolah diam gitu. Ada juga yang kayak baru keluar dari kandang, di rumah dikurung, sekalinya keluar nggak ada remnya, wing gitu muter Bunda. Itu karakter anak ya. Yang keempat nanti ada gaya belajar. Bunda akan tahu cara mengajarkan anak Bunda di rumah. Jadi nanti nggak akan ada ribut-ribut lagi nih. Karena Bunda tahu anak Bunda audio kah, visual kah, atau kinestetik. Kalau anak audio, anaknya cerewet, nanya mulu. Bunda lagi ngobrol berdua, anak Bunda di tengah-tengah. Tuh teriak-teriak gitu, nadanya, intonasinya ditinggiin biar mencari perhatian orang tuanya. Itu audio. Kalau visual biasanya tembok rumah habis dicoret-coret. Ada yang tembok rumahnya dicoret-coret? Nanti ngecatnya kalau mau lebaran nih Bunda. Setiap lebaran warna baru Bunda. Terus yang ketiga kinestetik. Kalau kinestetik anak yang tidak bisa diam ya, nggak di rumah, nggak di sekolah, dia muter kayak gangsing. Jangan pernah coba-coba memaksa anak kinestetik untuk duduk manis. Karena duduk manisnya dia adalah gelisahnya. Nggak bisa dia biar dia lalu lalang nggak apa-apa karena motorik kasarnya itu dominan. Faktor penyebab anak yang aktif adalah kelebihan kalori karena suka minum susu sapi. Susu itu kalorinya tinggi, jadi susu itu kayak doping buat anak yang aktif. Susu coklat, adonan gluten itu dopingnya anak yang aktif. Kalau nggak makan ini, anak yang aktif jadi lemes, duduk aja dia. Tapi dia rewel minta susu, rewel jajan, rewel ini gitu. Nah, itu anak yang aktif ya Bunda ya. Nanti kita kasih tahu cara mengajarkan metode belajarnya seperti apa. Nah yang kelima nanti ada dominasi kerja otak. Bunda akan tahu anak Bunda otaknya yang dominan berfungsi otak kanan atau otak. Kalau anak otak kanan suka bicara sendiri, main boneka diajak ngobrol, dia jadi guru, dia juga jadi muridnya. Nah, itu otak kanan. Tapi kalau anak otak kiri kalau punya mainan tidak pernah awet, baru beli hancur, dipretelin. Bedanya gitu. Anak otak kiri banyak mainannya tapi nggak ada yang utuh. Anak otak kanan mainannya tersusun rapi. Dia rapihin jejerannya dari besar kecilnya, warnanya, itu otak kanan. Gitu. Jadi kalau anak otak kiri mau beliin mainannya yang terbuat dari besi. Nggak akan hancur. Iya, jadi kalau robot juga bisa hancur Bun, karena bongkar pasangnya dia bisa mematahkan bagiannya, apalagi kalau terbuat dari plastik Bun. Ya, yang terakhir adalah temperamen, adalah nilai EQ, emosi quotient. Bunda akan tahu emosi anak Bunda seperti apa, penyebabnya apa, dan cara menghadapinya bagaimana. Jelas ya? Nanti akan kita konsultasikan pada tanggal 9 Februari. Oke, jelas. Saya tes Bunda, tesnya tanggal berapa? Untuk hasilnya tanggal berapa?
Nah, untuk proses biaya pemeriksaannya saya jelaskan ya. Nanti Bunda sama Ayah ikutkan skala kebutuhan Bunda. Saya ada 2 paket. Paket yang pertama adalah paket klasikal. Paket klasikal adalah proses pemeriksaan psikologis, hasilnya 2 lembar. Lembar pertama laporan psikologis, lembar kedua uraiannya. Tapi penjelasan hasilnya bersama-sama, kayak gini. Klasikal. Pengetesan mah sama 1/1. Tapi penjelasannya yang klasikal. Bunda saya kasih hasilnya masing-masing, tapi saya jabarkan secara umum. Harganya hanya Rp85.000. Bunda boleh bayar paling lambat tanggal 8 Februari. Kalau tanggal 3 belum bayar, mungkin ada yang gajian tanggal 5 atau tanggal berapa. Nggak apa-apa, yang penting saya ngetes anak Bunda dulu. Nanti Bunda boleh bayar tanggal 8 Februari, boleh langsung ke Ibu Maya atau ke bagian TU atau ke Ibu Guru masing-masing. Nah, yang kedua adalah psikologi individual. Psikologi individual adalah tes psikologis plus tes minat dan bakat. Selain Bunda tahu pemeriksaan psikologis, Bunda juga akan tahu bakat anak Bunda ada di mana. Jadi nanti lesnya jangan les calistung, tapi les bakat. Kayak contoh anak Bunda punya kecerdasan visual, Bunda sama Ayah boleh lesin melukis. Kecerdasan kinestetik, boleh les karate, taekwondo, atau menari untuk perempuan. Jadi eksplorisasinya tepat sesuai dengan bakatnya. Hasilnya berbentuk proposal, berbentuk buku proposal. Nanti di situ ada treatment dari psikolog untuk Bunda sama Ayah lakukan di rumah. Cara membangkitkan prestasi, hal-hal yang diperlukan apa, cara membangkitkan motivasi, sama tips berkomunikasi ketika terjadi konflik. Itu ada di laporan individual. Penjelasan konsultasinya face to face, cukup saya sama Bunda aja. Kalau ayahnya mau ikut mangga lebih bagus, nenek kakek mau ikut mangga silakan. Satu keluarga ikut nggak apa-apa, itu lebih bagus, kompak namanya. Yang penting jangan satu RT ya Bunda. Satu keluarga, ya pokoknya yang berperan mempola asuh si anak diikut sertakan. Kalau ada babysitter, babysitternya diajak. Karena pengasuh adalah poin penting juga untuk membentuk karakter anak. Jadi face to face nanti sama ya di tanggal yang sama, tanggal 9. Jadi nanti kita fokuskan untuk yang individual dulu kita jelaskan, baru kalau sudah selesai endingnya baru yang klasikal dikumpulkan baru kita jelaskan. Nanti kalau banyak yang mengikuti, saya dan tim saya yang datang. Jadi bukan saya sendiri gitu. Nah, untuk proses harganya yang individual hanya Rp185.000. Jadi 185 sudah tes psikologi, tes bakat, hasil first treatment dan konsultasi pribadi ya Bunda ya. Nanti Bunda isi aja, saya kembalikan ke Bunda. Pihak saya Primacita maupun pihak sekolah kita hanya memfasilitasi. Jadi kita tidak memaksa, ini bagi orang tua yang membutuhkan. Namun hasilnya jangan dibuang-buang karena itu bisa buat persiapan akademis masuk ke SD. Terkhusus untuk SD yang usianya kurang, mau ngulang lagi takut ketuaan. Kalau di sini minimal berapa? Udah 7 tahun Bunda. Kalau negeri 7 ya. Kalau swasta mungkin masih bisa ditoleransi, tapi tetap butuh laporan rekomendasi psikologi. Karena itu buat masuk data untuk anak Bunda ke SMP nantinya. Gitu, kalau usianya kurang nanti di SMP-nya susah Bunda. Nah, ini ada formulirnya ya. Ini ada daftar peserta pemeriksaan psikologis. Bunda sama Ayah nanti diisi di sini ya. Nanti kalau yang tidak ikut akan ada pemberitahuan lebih lanjut. Nanti saya buat filenya, nanti tinggal dikirim di grup WhatsApp ya Bu Maya. Bunda sama Ayah tulis di sini nama lengkap anaknya ya, jangan nama bundanya ya. Ntar bundanya yang diperiksa. Karena bisa jadi bundanya juga butuh ya. Perlu juga. Iya, oke. Kalau Bunda merasa butuh, memang harus datang ya. Kalau nggak datang nanti beban psikis sendiri. Kita nggak bisa menyarankan, semua tergantung keinginan Bundanya. Jadi nggak bisa dipaksakan. Bunda tulis di sini nama lengkap anak Bunda. Nama lengkap anak ya.
Kalau namanya kepanjangan disingkat aja nama depannya. Karena anak zaman sekarang namanya 3 kata 4 kata. Nggak ada yang 2 kata, itu bukan anak zaman sekarang berarti. Terus Bunda tulis nama panggilannya ya. Bunda nama panggilannya tolong jangan AA, Dede, Neng, Tong ya. Nama panggilan sesuai nama pendek. Terus tulis tempat tanggal lahir anak Bunda lahirnya di mana. Contoh di Tangerang atau di Jakarta, tanggal, bulan, tahunnya berapa yang lengkap. Kalau lupa jangan diisi, nanti saya minta datanya di sekolah. Biasanya kalau anaknya banyak lupa, tanggal lahir anaknya lupa. Untungnya anak saya kembar ya, jadi aman. Terus tulis kelasnya ya Bunda ya, TKA atau TKB. Tulis kelasnya TKA atau TKB. Nah ini paket harga. Bunda mau yang klasikal, Bunda cukup tulis 85. Bunda mau yang individual, Bunda cukup tulis 185. Harga di sini masih fleksibel, jadi masih bisa dirubah. Kayak contoh, Bunda saya tulis aja dulu 85 deh, nanti kalau saya mau berubah kelas 185 saya nanti ke ibu guru, gitu nggak apa-apa. Tapi kalau Bunda memang sudah pastikan mau yang lebih lengkap, Bunda tulis aja 185 di sini. Oke, jelas ya Bunda ya. Ini langsung diedarkan ya, biar lebih cepat. Satu dari sebelah kanan, satu dari sebelah kiri. Ini ada 3 lembar. Oh iya. Nanti untuk yang 3 hadir, daftar susulannya boleh ke ibu guru masing-masing ya Bunda. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.